Pengaruh Hindu-Buddha dalam budaya Kalimantan. Di balik hutan-hutan lebat dan sungai-sungai besar Kalimantan, pengaruh agama Hindu-Buddha telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan kebudayaan setempat. Pengaruh ini datang melalui hubungan perdagangan dan interaksi dengan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, terutama dari Jawa dan Sumatera, yang pada masa itu telah menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha. Meskipun agama-agama ini tidak mendominasi seperti di Jawa atau Bali, pengaruhnya tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari, arsitektur, sistem pemerintahan, dan adat istiadat di beberapa wilayah Kalimantan. Kedatangan Hindu-Buddha ke Kalimantan. Pada abad ke-5 hingga ke-14, pengaruh Hindu-Buddha mulai memasuki Kalimantan. Kerajaan Kutai Martadipura yang terletak di wilayah hulu Sungai Mahakam adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Berdasarkan prasasti Yupa, kerajaan ini memuja Dewa Siwa dan menunjukkan bahwa pengaruh Hindu telah meresap ke dalam sistem keagamaan dan politik masyarakat setempat. Dalam suasana sore yang tenang, di sebuah aula kayu di Kutai Martadipura, Raja Mulawarman, penguasa Kutai, berbincang dengan Mahapatih Nalayuda, penasihat kerajaannya. Raja Mulawarman: Mahapatih, sudah beberapa tahun sejak kita memeluk ajaran Siwa. Aku merasa pengaruh Hindu telah membawa kedamaian dan keteraturan dalam kerajaanku. Namun, bagaimana pandangan rakyat terhadap hal ini? Mahapatih Nalayuda tersenyum bijak. Yang mulia, rakyat mulai memahami ajaran Hindu. Mereka kini lebih taat pada aturan dan tatanan sosial. Upacara-upacara untuk Dewa Siwa yang kita adakan juga mendapat sambutan baik. Namun, beberapa suku masih berpegang pada kepercayaan leluhur mereka. Butuh waktu bagi mereka untuk benar-benar menerima ajaran baru ini. Raja Mulawarman menatap jauh ke arah sungai. Benar, Mahapatih. Setiap perubahan membutuhkan waktu. Tapi aku yakin, dengan kebijaksanaan dan kesabaran, kita akan membawa kemajuan bagi kerajaan ini. Peran kerajaan Hindu di Kalimantan. Kutai bukanlah satu-satunya wilayah yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan, seperti Kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat, juga mengalami kontak dengan pengaruh ini. Hindu-Buddha memberikan fondasi dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, terutama dalam konsep raja sebagai representasi dewa di bumi. Raja-raja Kalimantan pada masa itu mulai mengadopsi gelar-gelar Hindu seperti Dewa Raja dan memperkenalkan sistem kasta, meskipun tidak sekuat di Jawa. Selain itu, pengaruh arsitektur Hindu-Buddha dapat dilihat pada beberapa peninggalan di Kalimantan, seperti candi dan patung-patung yang dipahat dari batu. Meskipun bangunan-bangunan tersebut tidak sebanyak di Jawa atau Sumatera, namun keberadaannya menandakan bahwa ajaran ini pernah memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan lokal. Dalam sebuah diskusi antara dua biksu Buddha yang berkelana dari Sumatera ke Kalimantan, Biksu Dharmapala dan Biksu Sanghamitra, mereka berbicara tentang pengaruh ajaran Buddha di tanah Borneo. Biksu Sanghamitra: Kakak, meskipun tidak banyak biksu di sini, aku merasakan bahwa penduduk Kalimantan memiliki keterbukaan terhadap ajaran Buddha. Mereka menghormati alam, dan dalam beberapa aspek, nilai-nilai kita sejalan dengan tradisi mereka. Biksu Dharmapala: Benar, Sanghamitra. Budaya lokal mereka memang kuat, tapi tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Buddha. Kita harus mengajarkan prinsip kasih sayang dan kedamaian tanpa memaksa. Di sini, peradaban berkembang perlahan tapi pasti. Pengaruh dalam seni dan budaya. Pengaruh Hindu-Buddha juga meresap dalam seni dan budaya masyarakat Kalimantan. Seni ukir dan patung dari periode Hindu-Buddha menampilkan motif-motif dewa, naga,
dan flora yang sering ditemukan dalam ikonografi Hindu. Seni pahat batu yang menggambarkan arca Siwa atau Buddha menunjukkan bahwa agama-agama ini pernah memiliki tempat penting dalam ekspresi keagamaan masyarakat. Dalam cerita rakyat dan mitologi Kalimantan, pengaruh Hindu-Buddha juga hadir, terutama dalam kisah-kisah tentang para dewa, pahlawan, dan kekuatan gaib. Sistem kepercayaan masyarakat Dayak mulai mengadopsi beberapa unsur dari ajaran Hindu-Buddha, meskipun mereka mempertahankan kepercayaan animisme yang kuat. Nenek Luma, seorang tetua adat Dayak, berbincang dengan cucunya, Anak Batu, di bawah pohon besar di dekat rumah mereka. Anak Batu, "Nenek, kenapa patung-patung ini terlihat seperti dewa-dewa yang ada di buku cerita Hindu yang kita lihat di pasar?" Nenek Luma, "Dulu, Nak, ada banyak pengaruh yang datang dari luar. Orang-orang dari seberang lautan membawa ajaran Hindu dan Buddha. Beberapa di antara kita mulai menggabungkan ajaran itu dengan kepercayaan lama kita. Namun, roh leluhur kita tetap yang paling utama." Anak Batu, "Jadi, mereka tidak menggantikan kepercayaan kita?" Nenek Luma tersenyum, "Tidak, mereka hanya menambahkannya. Kita selalu belajar dari apa yang datang, tapi kita tidak melupakan akar kita. Kita menghormati semua, baik yang baru maupun yang lama." Peralihan ke Islam dan warisan Hindu-Buddha. Meskipun pengaruh Hindu-Buddha kuat pada periode tertentu, pada abad ke-15 hingga ke-16, pengaruh Islam mulai menggantikan peran agama-agama ini, terutama setelah berdirinya Kesultanan Banjar. Meskipun begitu, jejak Hindu-Buddha tidak hilang sepenuhnya. Banyak tradisi lokal yang tetap memelihara nilai-nilai dan simbol-simbol dari kedua agama ini, termasuk dalam upacara adat, seni, dan sistem kerajaan. Kesultanan Banjar, yang tumbuh menjadi kekuatan besar di Kalimantan, masih menghormati beberapa aspek budaya Hindu-Buddha, terutama dalam konsep pemerintahan dan adat istiadat. Ini menunjukkan bahwa meskipun Islam menjadi dominan, masyarakat Kalimantan tidak sepenuhnya menghapus pengaruh masa lalu mereka. Dalam pertemuan antara Sultan Suryansyah, penguasa pertama Kesultanan Banjar, dan Mangkubumi Wira Aditya, mereka membahas bagaimana menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran Islam yang baru. Sultan Suryansyah, "Mangkubumi, kita harus memastikan bahwa rakyat kita menerima ajaran Islam dengan sepenuh hati. Namun, kita tidak bisa melupakan adat dan tradisi yang telah lama menjadi bagian dari mereka. Bagaimana menurutmu?" Mangkubumi Wira Aditya, "Tuan Sultan, saya setuju. Kita harus membawa perubahan dengan cara yang halus. Tradisi Hindu dan Buddha telah menjadi bagian dari identitas rakyat, tetapi ajaran Islam dapat melengkapinya. Jika kita menghormati masa lalu, maka masa depan akan lebih mudah diterima." Kesimpulan: pengaruh Hindu-Buddha dalam budaya Kalimantan adalah bagian integral dari sejarah panjang kawasan ini. Dari kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai Martadipura hingga tradisi lokal masyarakat Dayak, pengaruh ini membentuk fondasi peradaban yang kaya dan beragam. Meskipun kemudian Islam mengambil peran utama dalam perkembangan budaya Kalimantan, jejak Hindu-Buddha tetap hidup dalam seni, adat istiadat, dan sistem sosial. Dengan demikian, Kalimantan adalah cerminan dari keberagaman dan keterbukaan terhadap pengaruh luar yang diintegrasikan secara harmonis dengan tradisi lokal.